Terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, setiap hidup kami. Kami tahu Bapa yang baik, Engkau luar biasa baik ya Tuhan. Tuhan, kiranya ya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan ya Tuhan, berkenan di hadapan Yesus. Hari ini ya Tuhan, kami mau ya Tuhan, biarlah setiap promo ya Tuhan yang memimpin setiap hidup kami, sehingga kami layak untuk hari ini kami menghadapi meja perjumpaan Tuhan. Kami serahkan acara ini ya Bapak dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga awalnya nanti pun juga kami bisa pulang untuk membawa berkah dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami benar-benar rindu ya Tuhan untuk mengurapi setiap kami, untuk bekerja dalam setiap hidup kami saat hari ini ya Tuhan. Tuhan, layakkanlah kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Bukan kami kuat dan gagah kami, melainkan karena kuat dan gagah-Mu ya Tuhan. Dan aku yang bekerja dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami berasal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Haleluya. Yesus sudah siap? Yesus sudah siap? Haleluya. Hari ini kita mau menyatakan bahwa Tuhan juga kita akan dalam setiap hidup kita hari ini. Kalau sambil duduk kok kayaknya kurang enak ya. Saya udah bagi berdiri, kita mulai menyanyikan pujian ini.
Masih tetap berdiri. Hari ini kita mau bersaksi bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, bahwa Tuhan yang sudah menebus setiap hidup kita. Kita mau jadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Haleluya.
Saya beri ruang kesaksian, mungkin ada yang mau bersaksi, saya persilakan. Monggo. Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kita semua, kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, kami mau bersaksi saudara, mengucap syukur kepada Tuhan yang sungguh baik dan amat baik pada kita semua. Saya mau pamitan dan saudara-saudara. Besok hari Rabu tanggal 10 saya mau kembali tugas bekerja di Malaysia, saudara. Mohon bantu doanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan kami juga berterima kasih kepada anak mantu saya yang ada mepet karena menyempatkan diri untuk melihat ibunya mau berangkat di sana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita sama-sama, Allah itu baik. Baik, terima kasih buat kesaksian dari Ibu Maria. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan nanti menyertai setiap perjalanannya tiba di Malaysia dalam keadaan selamat tanpa suatu kekurangan apapun. Dan 2 tahun lagi yang mungkin tahun depan mau cuti bisa bertemu kita kembali di tempat ini. Haleluya. Baik, kita mau siapkan setiap hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau benar-benar kita mau bersatu di dalam roh Tuhan, kita mau bersatu dalam firman-Nya, dan kita mau bersatu dalam kasih-Nya. Ini pujian sangat lama sekali dan sangat lama tidak dinyanyikan. Mungkin yang usianya sudah menengah ke atas mungkin pernah dengar lagu ini ya. Kita akan nyanyi dan belajar bersama-sama. Kalau mungkin yang muda-muda belum pernah dengar, mari kita belajar dan belajar bersama-sama. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga. Yesus, Yesus, satu dalam roh, satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih
Tuhan di surga, Tuhan di surga. Silakan hatiku. Kami mau satukan hati kami. Kami mau satukan, oh haleluya, hidup kami. Kami mau satukan roh kami, ya Tuhan. Oh haleluya, yang tertuju padamu ya Bapa. Sehingga ya Bapa, dan nanti kami akan menikmati setiap perjuangan kudus-Mu. Kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami layak ya Tuhan. Oh haleluya Yesus.
untuk Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang sesuai dengan apa yang Kau inginkan, Yesus. Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan. Kami serahkan juga saudara hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dengan Kau berikan hikmat manfaat daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap firman yang difirmankannya, setiap firman yang disampaikan Tuhan, akan menjadi rema dalam setiap hidup dan dalam setiap hati kami ya Tuhan. Dan firman itu benar-benar adalah perpanjangan yang lidah daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga setiap hidup kami diubahkan ya Tuhan. Kami mau hidup lebih layak, kami mau hidup menjadi baru ya Tuhan. Dan pulang dari tempat ini kami mau membawa setiap berkat daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan setiap firman-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Sudah dengar. Kembali kepada sampai hari ini sudah kesempatan menikmati berkat yang dari Tuhan. Seperti ujian yang terakhir dalam kita memasuki firman Tuhan, yaitu berkisah mengenai tentang kasih. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama membuka aplikasi kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-22 dari ayat 34 sampai yang 39. Firman Tuhan di dalam Injil Matius ini berbicara tentang bicara mengenai hukum yang utama atau hukum kasih. Siapa tulisannya? Terpakai ini. Nanti kita akan melihat secara apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan mendapatkan, Tuhan merindukan seperti minggu kemarin, Tuhan tidak menginginkan anak-anak Tuhan atau pelajar Tuhan kemudiannya dalam hidup menghadapi berbagai kesulitan, kesukaran atau keputusasaan. Dan Tuhan ingin supaya kita hidup pada dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu semuanya terkandung di dalam kasih daripada Yesus Kristus. Itulah, saya baca ini saudara, Matius pasal 22 ayat yang ke-39 yang ke-34. Begitulah sampai ayat yang ke-39. Kalau saudara, saya langsung saja dari ayat yang ke-37. Ya. Jadi misalnya saudara, kalau 34 itu misalnya tentang bagaimana para ahli-ahli Torah dan guru-guru ya yang paham dengan semua. Mereka tanya kepada Tuhan tentang hukum mana yang paling besar. Jadi ini mereka itu mencobai Tuhan dengan kata hukum. Nah, nanti kita akan melihat saudara. Di sana ayat yang ke-37 jawab daripada Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal. Begitu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam bicara mengenai hukum, kalau hukum di dalam dunia yang termaktub di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Nah, di dalam dunia ada dua hukum, pidana dan perdata. Nah, hukum pidana saudara itu kaitannya dengan bunuh-membunuh, perkelahian, pertengkaran, dan menjelekkan memfitnah satu yang lain. Nah, saudara di dalam undang-undang, kitab undang-undang
hukum pidana, saudara, dari pasal yang ke-182 itu di sana membicarakan tentang bagaimana orang berkelahi satu lawan satu. Nah, itu hukumnya saudara, itu bisa dikenakan penjara seberat-beratnya atau sebanyak-banyaknya itu 9 bulan hukuman penjara. Tetapi saudara, itu yang dikatakan di dalam hukum pidana. Tetapi di dalam firman Tuhan itu memang ada 2 hukum. Kalau di dalam dunia ada 2 hukum, pidana dan penjara. Jadi kalau pidana mereka belajar yang menyediakan sama orang berkelahi, membunuh dan sebagainya, itu hukumannya penjara. Tetapi sebenarnya dikasih Tuhan, kalau di dalam firman Tuhan, di mana tadi sudah saya katakan dari ayat yang ke-34 itu, maka orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka datang menghadap kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan yang rapi, yang baik, hukum mana yang terbesar. Jadi saya bukan berarti mereka tidak tahu mereka adalah ahli hukum, ahli Taurat. Orang Farisi ya selalu menyebut Tuhan, tetapi tentang kebenaran tidak pernah mereka melakukan. Apa yang ditulis di dalam kontrak itu siapa? Adalah kasih, menghormati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tetapi mereka tidak melakukan. Nah, oleh karena itu siapa? Karena Yesus datang ke dalam dunia juga memberitakan tentang hal hukum kasih itu. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba Yesus dengan kata hukum. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita sendiri, apakah Tuhan? Ya, Tuhan tahu bahwa sesungguhnya mereka bukan orang yang tidak mengerti tentang hukum Taurat. Mereka adalah ahli. Kalau dikatakan ahli, orang lain tidak ada satupun dalam hukum Taurat itu yang mereka lupakan dan mereka atau mereka ambil. Mereka tahu. Tetapi sebenarnya apa? Kenapa mereka melakukan itu? Itu sebabnya saudara dia ingin mencoba menganggap Tuhan, menuduh Tuhan Yesus itu dengan hukum yang ada, yang sudah ditetapkan di dalam hukum Taurat itu. Nah, jadi sebenarnya bisa cerita, makanya kalau saya katakan kalau memang ada sesuatu persoalan atau permasalahan, nggak usah lagi kepada pengadilan. Kita selesaikan dengan kasih, dengan persaudaraan, dengan perdamaian. Sudah. Jadi nggak sampai kita kalau sampai itu misalnya saudara, bahkan di dalam persidangan itu ada pihak hukum, ya, pembela hukum. Karena orang yang membuat apa mengajukan tuduhan itu dia menggunakan hukum. Di balik itu semuanya di belakangnya itu juga ada ahli hukum. Nah, seharusnya dalam satu persidangan, ya kita ingat itu dari pembela hukum kita ngomong begini, kemudian dari sana ya penuntut juga ahli hukumnya, mereka yang selalu berdebat dengan masalah hukum. Maksudnya di proses dan sebagainya, kita cuma ingat, jadi perlu membayar uang waktu. Jadi seperti itu. Nah, pernah pada waktu beberapa tahun yang lalu mengajukan ya akte kelahiran daripada ibu Yesus. Nah, pada waktu itu hakim yang menyidang itu mengatakan ada Kristen, ada Islam. Surat nikahnya Islam, tapi dalam kategorinya Kristen. Kok bisa ini bagaimana? Nah, majelis hakim kita supaya itu dijelaskan kronologinya bagaimana. Ya saya
ceritakan seperti apa yang saya terima, yang saya dengar daripada almarhum orang tuanya Buta Kius. Jawabannya, jadi saya cerita, nah, jadi pada waktu 63 itu terjadi kontak senjata pembebasan Irian Barat. Nah, maka dari Pak Samuel Joko Sunik ini dia dibebaskan. Nah, jangan satu regu kontak senjata dia sendiri yang selamat, yang lain terbunuh. Kenapa dia selamat? Apakah dia tidak ikut dalam pembangunan? Ikut. Tetapi dia saksikan ada seorang yang menggunakan jubah putih dengan berjenggot, bukannya bercahaya. Itu yang melindungi saya. Nah, setelah dia ditarik ke satu bahan kepada kesatuannya, maka dia ceritakan kepada komandannya. Nah, komandan itu betul Kristus. Nah, dia katakan itulah Yesus. Jadi yang di dalam badan yang melindungi sampai itu dari. Nah, dari situ dia bertobat. Apa jawabannya? Itu untuk Anda. Kata Anda itu bertobat, tapi bagi saya itu berat. Coba susah. Jadi saya bodoh. Betul seandainya Bapak Majelis Hakim tidak minta kronologi yang saya cerita. Tapi tidak bisa seperti itu. Nah, jadi sekarang seperti itu. Itu jangan. Jadi ganti. Nah, begitulah sih saudara. Nah, itu tentang. Jadi apa yang dikatakan di dalam pertanyaan di dalam Matius pasal 20 ini saudara, maka bisa dikatakan Yesus menjawab kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, ya begitulah. Jadi saudara, untuk mengasihi Tuhan tidak ada sebab seluruh kehidupan kita bisa untuk mengasihi Tuhan. Jadi memanglah hukum dunia seperti itu. Tetapi saudara, tentang hukum firman Tuhan, hukum kasih tidak. Karena di dalam kitab Imamat, di sana dikatakan bahwa apa yang terjadi perkalian pertentangan saudara, maka di dalam Imamat itu dikatakan jangan membalas. Seperti itu. Jadi saya yang membalas, jangan membalas. Ini mudah. Sedangkan Rasul Paulus sendiri itu juga mengatakan kepada orang-orang yang ada di kota di mana pun Paulus ada, dia selalu mengatakan jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi balaslah itu dengan kasih. Makanya kita jadi hanya itu saudara jadi itu tidak hanya saudara kita bisa menyanyi atau memuji, tapi itu adalah ungkapan kita. Benar kan? Kita bisa melakukan firman Allah. Kita mengasihi, kita mengutuk. Enak, enak, bodoh. Sudah dipermalukan. Kok sudah pulih? Jadi itu hukum dunia. Tapi kalau hukum kasih ya demikian saja. Kita tidak boleh membalas. Jadi tadi sudah disebut di dalam Imamat pasal 19 itu. Imamat sebenarnya dalam di sana dikatakan jangan membalas. Itu bagaimana? Ya kalau semua orangnya kalau terima waktu tidak demikian saja. Jadi tidak. Nah itu sebabnya di satu ketika Petrus itu bertanya kepada Tuhan. Ya, setelah dengan terjadi peristiwa ini, sekarang Petrus bertanya sama Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni, memaafkan orang yang bersalah? 7 kali atau berapa kali? Tapi Yesus berkata, bukan karena 7 kali, tapi 7 kali 7 dan sehabis-habisnya.
Jadi situasi seperti itu. Yang memang kadang-kadang kalau kita disakiti hati kita sulit ya untuk meninggalkan melupakan diri saja. Wes mati gini. Allah jadi sesuatu yang kasih Tuhan. Jadi kita yang dikatakan mengenai tentang hukum kasih itu. Jadi bagaimana saudara kita bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi kita memberi saudara kita, memberi salah satu sahabat atau Tuhan. Nah ini sesuai mana? Apakah itu terjadi? Bisa terjadi saudara. Nah oleh karena itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita mengasihi Allah itu yang pertama dan yang utama. Nomor satu yang utama, mengasihi Allah dengan sebulan-bulan hati, sebulan-bulan jiwa, sebulan-bulan akal budi kita, kekuatan yang kita pakai. Nah sekarang saudara, itu tinggal bagaimana kita, apakah aku bisa masih dengan saudara? Begitu kan? Nah, oleh karena itu seseorang dikasih Tuhan. Jadi kalau setiap minggu pertama bulan baru saudara, tiap gereja memang setiap gereja diadakan macam-macam. Jadi perjamuan kudus ini bukan sekedar itu baik keluarga, tidak. Tetapi dalam membuktikan secara betapa besar dan agungnya kasih daripada Allah untuk mewujudkan, membuktikan kasihnya Tuhan kepada saudara dan saya. Jadi Tuhan mengasihi saudara bukan separuh, tapi seluruh kehidupan, bahkan dia rela mati di atas saya. Nah sekarang sebaliknya, apa yang dia saudara lakukan? Seperti kita melihat di dalam Lukas. Nah, di dalam Lukas saudara, pasal yang ke-6, Lukas pasal yang ke-6 di sana dikatakan begini, apa sih saya sambung? Jadi seperti ini Lukas pasal yang ke-6. Ini pasal yang ke-6 saudara, dari ayat yang ke-32 ya. Ayat yang 32 sampai 36 di sana dikatakan seperti berikut. Yang jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah dasarnya? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi. Sebab jikalau kamu berbuat kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Kemudian sejarah orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati
sama seperti bapakmu adalah murah hati. Ya, memang secara hukum halal. Aku tak melakukan sesuatu yang baik supaya di kemudian hari kalau saya dalam kesulitan, ya dia pun akan menolong kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih begitu umpama. Jadi kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik, maka kita imbalannya. Itu sisa. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita lakukan seperti itu dan mempunyai anak seperti itu, ya imbalan jasa sosial. Orang berbisa pun bisa lakukan begitu. Ya apa sih lebihnya? Tetapi memang Tuhan mengajarkan kepada kita. Jadi kalau kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, jangan mengharap dikembalikan sama banyak. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang Gimana kita di sini? Jadi pada waktu itu tengah jam 12 siang dia datang ke rumah. Dia datang ke rumah dengan berbohong. Kemudian saya dari mana? Begini di kantor polisi. Kasih itu. Ya, sedang saya butuh pertolongan, saya butuh bantu. Saya mau pinjam uang sama orang mas. Biasanya pendeta ditanya juga tapi sesuai dengan saya dari anak kecil, dari kecil. Dan hukumnya tidak sampai terus bagaimana urusan polisi semuanya sudah ada di tangan polisi. Justru ya apa saat ini saya tidak mempunyai dana cash. Jadi kalau Bapak mau mencoba, saya akan ambilkan di tabungan BRI. Nah, karena dia datang dengan kendaraan sepeda motor, jadi saya bilang kalau karena saya waktu itu memang belum punya sepeda motor, jadi ya saya untuk saya antar. Jadi saya antar, saya diantar ke diri, saya ambil, ya, dari tabungan sejumlah yang dia butuhkan. Oke, begitu sudah dia sudah bisa terima uang langsung ambil di polsek. Jadi ada apa? Nah, saya terima anak ini dulu, anak bapak ini. Ada betul membayar dia masuk di keluarga keuangan. Saya duduk di luar, saya ngobrol sama Pak Polisi yang ini. Nah, setelah beberapa saat keluar, saya datangkan pulang. Begitu lah. Jadi sesuai dengan sendiri. Tidak lama juga kurang lebih 3 minggu berikutnya jadi pintu. Ya. Jadi sekarang dapat hutang di sini ada itu minggu dibayar. Tapi cuma 2 minggu sudah. Kalau kamu meminta, orang berdosa bisa. Kalau kamu mau berikan pinjam, apa sih dasarnya? Orang berdosa bisa memberikan pinjaman kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan kembalinya sebagaimana. Nah, dengan
ini yang menyadarkan. Ya, kebetulan waktu itu siapa saya baru dapat berkat. Ya sudah. Ini Pak. Karena dia juga begini, pokoknya jadinya berubah seperti itu juga. Nah, kemudian sesudah indikasi itu pun ya ada beritanya bagaimana sesudah 1 tahun kemudian dengan istri dia dia cerita bahwa suaminya kondisinya sakit. Oke, ini saya perlu uang untuk berobat dan saya mau pinjam uang. Jadi udah saya terus saya boleh sesudah. Bukan merupakan satu kebanggaan sebisa memberikan dia melakukan mereka dia, tetapi tentang kasih, ini. Jadi itu saudara. Apa sih jasa? Kalau kita pinjam, kan ada jasa. Apa jasanya? Mungkin bisa di BKB, ya, mungkin bisa saja di kamar dan sebagainya. Namun sudah berapa yang dibutuhkan secara fisik? Oke, tapi harapan saja bagaimanapun juga supaya dia tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun juga tidak tinggal di kota Kediri, sudah tidak tinggal di kota kecamatan kita, tapi dia sudah berpindah ke kabupaten lain. Bagi usia besar. Namun suatu ketika sesudah pas saya ada acara, maka saya mampir ke rumahnya, saya diskusikan bagaimana kondisi suaminya dalam keadaan sakit seperti berada. Jadi seperti itu. Ya, saya berdoa kepada Tuhan. Yang kiranya tunjukkan kasih setiamu bagi keluarga kami di tempat ini. Puji Tuhan dan ampuni Tuhan apabila ada hal-hal yang tanpa mereka sadari Tuhan ampuni. Puji Tuhan. Jadi kira lebih secara setengah jam saya di situ karena saya harus kembali ke tempat acara di mana diselenggarakan acara. Begitu. Nah, kedua secara tempat minatnya saya hotel yang dekat dengan tempat tinggalnya dia. Jadi kalau dia bisa berjalan kali walaupun 30 menit nggak masalah saya akan berakhir. Begitu lah. Nah, kemudian sekarang sampai sekarang. Jadi sejumlah uang itu saudara tidak dikatakan, lu tidak dibayar ya apa? Ya tidak dibayar ya masalah. Tapi yang penting ada berita, ada kabar, dan dia masih ikut ibadah. Sampai saya tanya-tanya kepada Bapak Tuhan yang ada di sana. Pernah ada orang keluarga yang bilang ini belum pernah. Dan ciri orangnya begini apa? Ya, tinggalnya gimana? Tinggalnya tinggal ya. Kalau dia di gereja Emanuel itu tidak jauh, ya. Mungkin kurang lebih sekitar 1 kilo turun ke bawah. Ya. Terus kemudian kalau mau ke gereja GPIB itu lebih dekat lagi, ya. Dan juga kalau mau ke gereja GPIB, ya, itu malah lebih dekat. Tapi tidak pernah ada orang yang namanya ini yang cirinya itu.
Begitu ya sudah. Ada beberapa perbedaan. Dulu memang berjemaah di tempat saya. Tapi beberapa tahun lalu mereka sudah hijrah ke kota ini. Puji Tuhan sudah. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Injil ini, jadi kalau kita bisa melakukan sesuatu, ya perbuatan yang baik, orang berdosa bisa melakukan. Kita memberikan orang berdosa juga, tapi mereka mengharapkan. Nah, tapi bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah mungkin tiba-tiba penting sekali, harus dibalik itu sendiri. Ya, sudah. Ya, bisa kita memahami. Apa itu? Apalagi dalam kondisi sekarang ini, ekonomi semua. Kemarin sebenarnya beberapa desa mengikuti Paskumandu Pedesio Madego. Kesaksian luar biasa dari orang yang dari agama lain, akhirnya dia menjadi orang Kristen. Tapi dalam menjadi orang Kristen, jangan tidak terlalu banyak. Sampai pernah sekarang ada tahun 2021 jadi pandemi itu usaha bangkrut entah. Ya, jadi seperti tetapi saudara dia mengingat kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh memberikan satu pertolongan. Jadi saudara dia ingin mengharapkan pertolongan daripada orang yang punya pinjaman. Kayak orang berikan waktu bersama tidak. Jadi dia tidak mengharapkan orang yang meminjam itu nanti tidak saudara. Tapi begitu Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang penuh dengan kasih. Karena firman Tuhan kasih kepada Tuhan itu tidak berkesudahan di dalam satu Korintus itu. Ya. Jadi secara kasih kepada Tuhan itu tidak berkesudahan. Jadi kalau kita melihat di sana saudara, tidak berkesudahan. Terus memperbarui dari hari ke hari. Nah, jadi saudara dia hanya berpegang kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena benar itu adalah benar. Dia selalu menjadi suatu kekuatan sampai ya bicara saudara cukup benar satu ibadah tidak bisa. Tanda misalnya itu luar biasa. Sebelum pandemi saudara luar biasa berhasil. Sampai dia pikir bahwa tidak mungkin kami akan jatuh di tiga, kami juga bisa. Habis sampai benar satu ibadah tidak bisa. Jadi kan jika begitu semua tempatnya kan pegawainya biaya semua. Nggak ada batasi. Dan hutang di Bengkulu itu belum bisa memenuhi. Saya pikir sudah alhamdulillah lagi jatuh tempo, saya bisa membayar. Kalau sampai nggak mengembalikan, ya, maka sudah bawa saudara urusannya dia kan. Terus bagaimana digunakan istri saya? Tetapi dia hanya semalam itu dia menggunakan dia selingkuh, dia berlutut, dia menyembah Tuhan. Engkau baik, engkau dengan kasih. Puji Tuhan. Dan saudara singkat waktu dari semalam sudah mereka berdoa menangis mencucurkan air mata mereka berdoa dan menyembah kepada Tuhan sampai dari apa ini dan yang mengaku itu
tertentu tanpa harus merendahkan diri, tidak merendahkan diri. Maka kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan ingat akan janji. Akhirnya saudara, luar biasa. Setelah beberapa waktu, maka semua Tuhan bolehkan. Usahanya dibuktikan, hutang-hutang di semua tertutup. Dan sampai sekarang karyawannya adalah 2.000 karyawannya. Tuhan membandingkan lipat kali ganda sesuai dengan di dalam kitab Ayub. Karena Ayub yang senantiasa menyerah kepada Tuhan, karena Tuhan itu yang penuh dengan kasih. Dan Tuhan berkata, maka Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada manusia. Nah, oleh karena itu setelah dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kasih itu dinyatakan. Itulah saudara dikasih itu. Kalau saudara masih ingat beberapa bulan yang lalu saya pernah katakan, jangan membelanjakan uang yang bukan uang, bukan uang. Jangan kita membeli barang dengan uang yang bukan uang kita. Memang sifat daripada manusia yang berpikir, oh punya ini, punya itu dan sebagainya. Wes nggak jadi beli sopo dulu, wes itu gampang. Jadi seperti itu saudara. Kita, saya dari seorang lebih baik dan makan daripada bicara. Banyak sejak Tuhan mempercayakan kami di dalam kami suami. Pada waktu berpunya anak, berada cuma orang dewasa. Kami memperniakan diri, mendapatkan keluarga orang tua dengan catatan tidak minta apa-apa. Jadi sekarang kami di sini puji Tuhan, tapi Tuhan tidak Tuhan luar biasa. Nah ini manusia karena kasih. Jadi seperti saya tidak pernah walaupun pada suatu ketika dia punya apa-apa, ya. Tetapi saya juga tidak pernah datang kepada keluarga orang tua. Memang itulah jikalau saat kamu tidak mempunyai apa-apa, jangan kamu datang kepada saudara. Itu menjadi makanan. Maka sudah kita sering tidak hanya para Tuhan atau yang memanggil atau yang menenangkan. Saya menjadi Tuhan yang memulia. Tujuan sekali berpihak. Begitu. Jadi Tuhan. Jadi sudah memang kita seperti yang saya katakan, orang tidak ada uang. Jadi di Indonesia cuma 10.000. Tak lihat pokoknya dari sini pun dan sudah sekolah itu kan sebenarnya hanya bocor. Ya, tapi Tuhan. Tuhan Tuhan. Begitu Tuhan. Jadi seperti beberapa hal ini motornya yang ya, yang satu motornya yang habis seperti itu bisa macam-macam sesuatu ya begitu ya. Namun saya merasa Tuhan antara saudara begitu. Dan pada waktu itu sudah kami pada waktu mereka 600.000, oh begitu ya. Wis 600.000 langsung tak cukup pada jadi saya mikir ini itu sebenarnya kami mau belajar uang ini
Saya Tuhan terima kasih Tuhan sudah memberikan saya pilih ayat. Padahal kalau kita itu jadi buat apa di sini untuk ini tidak cukup, ya. Tapi juga Tuhan tidak cukup. Jadi dengan saudara kita yang satu artinya oke, sudah nyaman. Jadi seperti itu. Jadi saudara dikasih Tuhan itu luar biasa. Ya. Dia tidak pernah, karena seperti yang pada saat menanya, memang punya apa saudara kita itu, tanya ini dibilang dulu, ya memang berhubungan ada, ya. Saya itu misalnya ada beberapa kasus, ya Papuan yang harus kita kirim besok itu, ya di situ kita kirim ke Madinah, terus itu, tapi ada wes ya sudah terus 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 bagaimana sudah saya percaya saya dengan iman saya berkata dengan Tuhan dalam nama Yesus itu juga ya berarti beres ya namun saya dapat salam tangkap nggak hanya susah dapat salam tangkap sudah nggak banyak. Ya, satu saya kurang. Apa saya bisa bersyukur sama Tuhan terima kasih. Walaupun tidak banyak. Tapi dengan itu pun saya tidak lupa susah miliknya Tuhan. Tapi baru ada sesuatu tidak ada sesuatu itu sama lagi. Ya mungkin 50.000 saya 5.000 kalau tidak 10.000 saya ambil untuk berbuat. Nah, ini adalah susah. Kenapa? Bukan karena usaha Tuhan tak tengok tak suami, bukan. Karena Tuhan sendiri berkata, aku tidak mau berhutang kepada manusia. Nah, jadi sesuai dikasih Tuhan itu mengatakan kepada kita supaya kita tidak berhutang apa-apa. Itu Tuhan berkata kepada jemaat anak-anak Tuhan yang ada di kota Roma. Jikalau Paulus naik banding kepada Kaisar, maka oleh pengawal prajurit-prajurit itu Paulus diberikan kebebasan bisa mengunjungi anak-anak Tuhan yang ada di kota Roma sementara dia ada di sana sambil menunggu kapan persidangan itu. Maka Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma. Dia katakan jangan pintar apa-apa. Memang sejauh dalam keadaan kondisi seperti itu Paulus dia tidak pernah mengeluh apapun yang terjadi. Dia tidak pernah mengeluh karena dia berpegang kepada firman Tuhan, hukum yang daripada Tuhan. Nah oleh karena itu saudara bisa dikatakan kita mengasihi Allah. Aku mengasihi Allah dengan seluruh hati. Cukup jibadan waktu untuk mengasihi Tuhan dengan semua kekuatan. Nah, jadi sesuatu yang dikasih Tuhan itu kuncinya, kunci kebahagiaan bisa menjadi sesuatu apapun yang ada di dalam kehidupan kita, sebab kasih yang daripada Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Puji Tuhan. Itu pun yang pertama, kemudian yang kedua tadi dikatakan secara supaya kita mengasihi sesama, begitu kan? Jadi bisa dikatakan itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kira-kira bisa nggak bisa? Kalau seandainya saudara itu dicubit sakitnya. Sakit. Nah aku dicubit bukan kita dari tak cubit ya, tapi memang Tuhan. Balaslah semua itu dengan kasih. Puji Tuhan sesuai. Jadi puji Tuhan teman sesuai dikasih Tuhan. Saya tidak mau puji. Mungkin selama 1 bulan kita pernah melakukan sesuatu menyakiti hati ya suami atau istri atau keluarga, anak, orang tua, saudara. Nah, kesempatan yang baik tidak mengaku.
Jangan sampai apa yang dikatakan oleh suratan Yohanes. Ya, tapi yang ini bisa dikatakan, Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi aku tidak senang kalau otomatis. Ya, berarti apa? Kalau yang kelihatan kita tidak bisa mengasihi, bagaimana hal yang tidak kelihatan? Yang kelihatan saja kita dulu apa itu bisa jadi apa lagi? Nah, berarti kita dikatakan sebagai pendusta, pembohong. Kita nggak mau dikatakan pendusta kita. Nah, oleh karena itu sudah kita mengasihi. Ya, puji Tuhan. Makanya kalau seperti kita permainannya bebas menyadari ya, aku itu baiknya itu saya mengaku saya bahagia dan tidak ya sudah yang sudah dan sehingga kelihatan tak usah. Saya sudah mengharapkan dia pulang sampai saat ini diminta itu dalam televisi seperti itu. Yang kelihatan saja, yang kelihatan masih ada anak-anak, ada jemaat yang itu yang sampai ya saya nggak itu secara namanya seorang ibu, apalagi anaknya pertama. Ya, anak mereka jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan saudara, ya. Tapi di dua saudara, nah, memang ternyata memang ada satu memang pernah ya katakan kepada saya apapun, ya apapun yang saya tidak akan kembali ke kamar itu dan saya tidak mau ketemu. Nah, jadi seperti itu. Namun saya bersyukur kepada Tuhan dengan berbahagianya Ibu Pembawa, maka itu membuktikan memperdamaikan antara kakak dan adik. Jadi pada waktu itu secara malam kira-kira kita 12 malam, ya waktu itu saya mengatakan ada itu. Dari masa ngomong sama puji Tuhan, saya Tuhan dibuka, Tuhan menegaknya ibunya. Maka walaupun hanya lapangan itu berarti membawa satu pakaian puji Tuhan bisa ngomong, oke puji Tuhan. Jadi seperti itu sesuatu, ya ibu katakan bagaimana itu mengasihi aku begitu, tetapi secara iman saudara sendiri nggak suka benci, ya. Jadi seperti itu tadi Tuhan ya. Jadi dengan meninggalnya mamanya itu membawa perdamaian, ya. Itu juga Yesus mati di atas kayu memberi kedamaian, mendamaikan antara Allah dengan kita. Karena dosa itulah yang membuat menyekat. Kita tidak bisa bergaul dengan Allah, tetapi dengan pengorbanan daripada Yesus yang mati di atas kayu salib dan darah itu mengalir secara dan tubuhnya dihancurkan dan sampai di hari ini. Maka dengan korban daripada Tuhan, ini bukti kasih yang daripada Allah. Kasih dibuktikan. Begitu. Jadi mengasihi kepada sesuatu. Nanti saudara di rumah bisa membaca di dalam Injil Matius pasal ke-25. Dalam Injil Matius pasal ke-25 saudara, nanti dari ayat 30 terus sampai dengan bicara. Itu adalah bukti kasih daripada Allah. Bukti kasih itu tidak hanya dipikir, tidak hanya dikatakan, tetapi kasih juga disertai dengan tindakan. Begitu. Jadi sesuai kasih itu, sebelum kita menerima pertemuan kudus,
urusan-urusan pribadi kita kepada Tuhan. Setelah semua itu beres, maka saya akan memulihkan kelemahan dari sana. Kita akan dipersatukan oleh Tuhan. Puji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Gak usah sudah bohong, ya. Kalau memang secara tidak mohon kepada siapa saudara tidak suka dalam ini, kita mati. Begitulah. Mari kita sama kita berdiri. Kita berdiri semua tutup mata. Kita mengundangkan jalan ada satu yang membuka mata. Biar mata hati kita memandang keagungan dan kasih setia kepada Tuhan yang sudah dibuktikan dan sudah diwujudkan. Dia dapat kita yang serta kita akan makan dan minum tubuh dan darah daripada Tuhan. Jadi sebabnya Bapak Yesus apabila ada ganjaran dalam hati kita, selesaikan hari ini sebelum panjenengan makan dan minum padamu. Selesaikan semua, bebaskan semua. Saya tidak percaya kalau kita bebaskan semua, maka segala sesuatu karena pujian, karena Yesus semua akan beres. Begitu. Bagi para tulis untuk membantu kami, saya akan maju depan bersama kami untuk melakukan ibadah Tuhan Kudus. Terima kasih. Ada bahasa. Dengan itu mengaku kepada Tuhan yang mempraktikkan seluruh kehidupan kita artinya. Jika dengan konsumen kulit pada saat pagi hari ini merupakan memperai bagi Tuhan saya, maka kita akan dibebaskan, kita akan dibebaskan dari seluruh persoalan dan permasalahan. Baik dalam masalah rumah kehidupan ekonomi, maka Tuhan yang akan memberikan semua. Dengan kasih yang besar, dengan pengorbanan daripada Tuhan, itu adalah bukti daripada kasih. Oleh sebab itu, kita membuka hati kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan telah mengampuni
juga dalam kehidupan jika kita mendapatkan haleluya, haleluya, banyak hal yang kami lakukan dan sudah berbuat di hadapan sampai hari ini. Tapi kami semua, tugaskan kami semua bila pada sampai kita untuk akan dari orang yang kita kita akan mengambil kewajiban akan kami lakukan dan akan kami berikan untuk beberapa mereka dalam kehidupan kami. Kami menjelaskan semua tujuan dari waktu dalam jika benar-benar Tuhan selamat Allah, itu akan memulai dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kami bersenang-senang dengan kehidupan seluruh dalam kehidupan bahwa hukum kamu berada yang terutama formasi awal dan sebuah hati hidup kita ada wajah kami Tuhan. Kami berhati Tuhan sebelah kami Tuhan. Seperti kami mengakui diri kami sendiri, Tuhan berikan kasih-Mu, menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Jika kami saling ada Tuhan terlepas dari semua penyakit hati Tuhan, melepaskan semuanya, memberikan kenyamanan Tuhan. Jika dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam ekonomi, rumah tangga, pendidikan, semuanya akan dibayarkan oleh Tuhan. Dan di dalam pekerjaan dan pelayanan, Tuhan percaya akan menggunakan jika setiap pekerjaan pelayanan kami benar-benar dipertemukan mereka dan membawa hal-hal kemuliaan dan kebenaran kami berdoa Tuhan, kami tidak berdiri yang paling bawah. Kami sangat bersyukur dan kami sangat senang sebagai kemuliaan akan semuanya. Tapi kami memuliakan Tuhan. Kami mengatakan, dengan Tuhan kami memuluskan, kami hamba-hamba Tuhan untuk melakukan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membagi-bagikan tubuh dan karuna Tuhan kepada semua jemaat, sehingga kami semua mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih semuanya diserahkan di dalam tangan-Mu. Uruskan, sucikan kami dengan kasih Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu Tuhan. Haleluya. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh melihat kemuliaan Allah. Bahwa itu berpanjang di tengah-tengah kami, di tengah-tengah Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan. Jika di dalamnya Tuhan, itu dihadirkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Uruskan anak-anak kami itu mendidikan kuasa Firman-Mu, sehingga benar-benar Tuhan menjadi tubuh yang sakit yang hidup dalam sekarang dan memberikan kekuatan yang menyatu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena Tuhan berikan tangan-Mu tentang kami berkati supaya ini Tuhan. Sebelum kami hamba-Mu memuluskan tangan kami, melepaskan tangan dari dapat mereka kami Yohani. Tuhan telah akan melakukan terlebih dahulu sehingga benar-benar berkat Allah itu berjalan perjalanan di rumah. Orang yang menerima dengan percaya yang sakit disembuhkan, yang lelah dikuatkan yang tidak dibutuhkan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan dikuatkan menolong kami.
Tolong limpahkan Tuhan. Kami akan berperan tangan kami di atas makanan dan minuman ini. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah berkat di atas makanan dan minuman ini. Setelah kami terima dan kami bagi-bagikan, ya Tuhan Tuhan terus menyertai kami, sehingga setiap kami semua yang menerima mereka memberikan berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah terlebih dahulu serta selama-lamanya di dalam nama Yesus. Kami akan bagi-bagikan tubuh dan darah-Mu kepada segala jemaat dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan berdoa kepada Tuhan dan roti kita kamu dikatakan kita angkat tertinggi tingginya di atas kepala kita. Tapi tidak berdua. Saat ini kau melihat tangan-tangan yang
terpacu dengan diantarkannya Tuhan adalah roti sebagai tubuh daripada Kristus. Kami memperlihatkan Engkau di atas segala-galanya. Kami dalam membawa kasih. Ini adalah merupakan satu bukti kasih besar yang Kau nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena Tuhan lahirkan setiap kami, sehingga dengan tubuh ini akan memberikan satu kekuatan bagi kami. Sehingga Tuhan kami boleh senantiasa menyaksikan akan kasih karunia Tuhan kepada dunia ini. Terpuji didapat nama-Mu kekal untuk selamanya. Sebab apa yang telah Kau teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Waktu ini setiap kali memperanakan peringatan akan aku tidak akan makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mudah Tuhan dalam Yesus. Haleluya. Kami menyanyikan di dalam cawan ini adalah cawan yang akan mempersatukan tubuh dan darah hingga tubuh kami yang akan diubahkan dengan segala, dan kami itu memperolehkan satu kehidupan yang baik, mendapatkan tubuh kekuatan kesehatan yang baru Tuhan, karena kesatuan dan persatuan tubuh dan darah-Mu yang mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil coba sesudah makan dia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darah-Ku. Perbuatan ini setiap hari kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan kita akan minum bersama-sama dalam nama-Nya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur kepada Dia. Setelah tubuh dan darah kami nikmati bersama-sama, itu akan memberikan kekuatan sehingga kami berjalan dengan segala tindakan dan perbuatan hidup yang tersebut dengan keinginan, sehingga kami boleh mengasihi lebih daripada semua, mengasihi kepada sesama kami Tuhan, sebagaimana Allah kami mengasihi kami sendiri. Oleh karena itu segala sesuatu biar kami kerjakan adalah satu dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kiranya kasih karunia dan anugerah Allah yang besar, kemurahan Allah yang agung yang tidak pernah habis-habisnya, dan kasih Tuhan senantiasa baru dan memperbarui di dalam kehidupan kami dari hari ke hari sampai Engkau datang yang kali kedua. Engkau mendapatkan kami semua anak-anakmu, jemaatmu ada sebagaimana kami ada
Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Berkat semua itu Tuhan dengan semua kebenaran daripada Tuhan. Sementara kami akan memberikan kebenaran seperti firman-Mu, dudukkan setiap korban persembahan kami agar semua diberikan di dalam hadirat-Mu. Dan Tuhan akan mengembalikan sesuai dengan janji daripada firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan silakan duduk kembali. Sementara nanti untukkan kami serahkan kembali. Baik, sambil menunggu cawan dikumpulkan, kita akan mendengarkan ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama ada besok Selasa tanggal 9 Juli ada konser diawali di tempat ini pukul 18.30 atau jam setengah 7 malam, ya. Nanti WL-nya Bapak Daniel nanti minta tolong ya Mbak Elsa bisa disampaikan ke pamannya. Terus nanti untuk firmannya Bapak Gembala. Terus kemudian untuk pengumuman yang kedua itu ada di hari Rabu ada doa puasa di tempat ini. Terus yang ketiga untuk pelayanan hari Minggu tanggal 14 Juli nanti WL-nya Bapak Tadius, singernya Ibu Christine dan Ibu Ruth. Tim musiknya seperti biasa ya Bapak Ibu. Jadi keyboardnya di Saudara Yesaya, drumnya Saudara Alvino, dan di bassnya Bapak Yahya Purwanto. Nanti untuk pengumuman lebih lanjutnya akan kita share di grup. Terus setelah ini habis ibadah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian mohon untuk tinggal dulu karena ada berkat yang disediakan oleh keluarga dari Bapak Puji Susanto. Jadi ya diharapkan untuk tinggal sebentar ya setelah acara ibadah selesai. Jadi jangan buru-buru pulang dulu, ada berkat yang disediakan oleh keluarga Bapak Puji Susanto. Sekian pengumumannya, kita akan memberikan persembahan, kita akan angkat pujian sekarang lagi.
sekali besar kita akan mengakhiri acara pada saat pagi hari ini. Saya akan berdiri. Saya akan mengucapkan doa. Bahwa Engkau memberkati dan memperluasnya daerah. Karena di sekitar kami masih banyak jiwa-jiwa yang belum terjangkau oleh kami. Oleh karena Tuhan, biar kiranya Tuhan agar terroda campur tangan di dalam segala ucapan pelayanan. Hingga Tuhan kami boleh mempersembahkan jiwa-jiwa guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi juga bagi nama Tuhan, kami senantiasa mengharapkan penyertaan daripada Tuhan. Karena pandang Tuhan tidak singkat, perlu memegang, membimbing, menuntun kami, sehingga Tuhan tidak ada malapetaka apapun yang menimpa di dalam hidup. Bahkan sakit penyakit itu tidak akan kami alami. Terpujilah nama Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa negara kami, pulihkan bangsa negara kami. Amat terlebih dalam menghadapi pilkada yang kiranya Tuhan dipegang tolong dan terangkan dengan sulit. Pilkada saat ini berjalan dengan damai dan sejahtera. Jauhkan dari hal yang tidak kami inginkan, sehingga keadaan suasana damai, tentram, sejahtera, aman sedang berdiri. Terpujilah nama Tuhan, sehingga kami sebagai bangsa, sebagai anak negara, sebagai warga negara yang baik, kami akan lakukan semua seturut dengan kehendak daripada Tuhan.
Kami serahkan pekerjaan sepanjang satu kami ke depan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, berkati setiap keberadaan persembahan dan berkenan, baik yang besar yang kecil, berbangga-bangga, hasil cintaan, bahkan yang mengembalikan, yang menjadi milik daripada Tuhan, hukumnya akan wajib. Oleh karena Tuhan, Engkau akan kembalikan sesuai dengan kebenaran dari para firman. Maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap pintu di dalam dan mencurahkan berkat-Mu itu Tuhan di atas kehidupan kami semua. Yang melakukan yang sakit Tuhan bersedia. Tuhan haleluya. Yang dalam kekurangan Tuhan dan kita, Engkau membuka jalan dan Engkau akan memberkati. Berkati setiap usaha pada pencarian dan pekerjaan mereka. Baik bulan tanam, wadah, sawah, tanaman, termasuk memudahkan usaha yang keluasan mereka. Sebagai karyawati PNS, menulis Tuhan memberkati. Pada saat pagi hari ini kami seluruh jemaat bersama-sama berdoa untuk keberangkatan Ibu Maria yang kami akan kembali bekerja di Malaysia pada hari itu. Tuhan, kiranya Engkau akan tolong dan Tuhan kami campur tangan. Sertai perjalanan baik di bandara udara, ibadah di tempat tujuan dengan selamat dan sejahtera. Sehingga kembali Tuhan, Bapak dia adalah pekerjaan di sana menjadi berkat bagi majikan dan ringkan dengan semuanya. Demikian bagi setiap keluarga agar terus mendukung di dalam doa, karena doa adalah memberkati. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih semua Tuhan. Kami serahkan di dalam banyak daripada apa yang akan dibuat dilakukan oleh keluarga ini Tuhan, sebagai bukti rasa syukur dan kasih Tuhan, haleluya, akan dinyatakan. Kiranya Tuhan Engkau mengembalikan sesuai dengan janji-Mu. Berkati orang yang sedang melayani kami, baik yang ikut ujian pengamusi, baik Tuhan, haleluya, yang lain dalam perjuangan kudus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semuanya kami sorot dalam tangan daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera surgawi beri dinikmati bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah ke dunia lain kembali dari kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus serta dengan kami diberkati di rumah ketemu dengan anggota keluarga yang lain dalam keadaan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan di surga. Terima kasih. Ampuni Tuhan segala kebandelan dan keterbatasan kami, karena Engkau adalah di atas segala. Terima kasih sekali saudara yang dikasihi. Coba kita dengarkan tempat dia yang tidak membantu kita. Mari kita diangkat kedua tangan. Tidak akan terima berkat, rahmat, anugerah, kasih setia dari Allah Bapa, Putra yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan persekutuan, penghiburan di dalam kuasa Allah Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai menanti Tuhan Yesus datangnya yang kedua. Terpujilah bagi nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Hamba sudah berdoa. Haleluya.
Amin.